Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Bapak Wahyu Rudi menanyakan, Dr. Yan tolong dibahas kanker prostat saya sudah kemoterapi yang keempat dari rencana 6 kali. Kemudian bagaimana untuk mengetahui bahwa kanker prostat saya telah sembuh atau telah hilang dan bagaimana pemeriksaannya. Sahabat sekalian, ketika seseorang dokter melakukan pengobatan kanker adalah suatu keharusan adalah menilai responnya. Bagaimana respon pengobatan yang diberikan. Kita hanya membatasi kali ini adalah terkait kemoterapi. Kemoterapi pada pasien kanker memang jumlah siklusnya, jumlah pemberiannya berbeda-beda. Kita ambil rata-rata misalnya beberapa jenis kanker itu diberikan katakanlah 6 kali. Bisa jaraknya 3 mingguan, 3 weekly atau 2 mingguan dan sebagainya, atau mungkin juga ada yang weekly, mingguan. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah pada pertengahan suatu durasi pengobatan, misalnya dilakukan kemoterapi 6 kali. Maka di tengah-tengah ketika dilakukan kemoterapi 3 kali, sudah harus dinilai responnya. Responnya apakah ada? Kalau toh ada, berapa gradasinya, misalnya kalau bisa dipersentasi berapa persen. Kita pernah membahas hal ini dengan cara menggunakan kriteria RECIST, Respon Evaluation Criteria in solid tumor. Nah, itu bisa nanti saya sertakan linknya di video yang lain biar bisa dipahami. Itu bisa menilai, oh ternyata sudah mengecil, responnya parsial, atau tidak respon, misalnya menetap atau justru progresif dan sebagainya. Nah, ini yang harus dilakukan. Kemudian tahap selanjutnya adalah menilai respon ketika seluruh rangkaian terapi itu selesai. Misalnya rencana 6 kali kemoterapi, nah dilakukan evaluasi pasca 6 kali kemoterapi tersebut. Apakah itu selesai? Belum. Tahap selanjutnya adalah follow up. Dan follow up pertama untuk menilai apakah dia komplit respon atau enggak, itu adalah kita memakai batasan 6 bulan. 6 bulan dari kemoterapi terakhir, baru seorang dokter bisa atau boleh menyimpulkan, misalnya, ya, complete respon. Artinya, pada saat itu tidak ditemukan tanda atau gejala apapun bahwa kanker itu masih ada. Istilahnya adalah CR, complete respon. Nah, sekarang yang ditanyakan oleh Bapak Wahyu tadi adalah ketika di pertengahan, sudah diberikan 4 dari 6 kali pemberian, apa yang bisa dilakukan untuk mengetahui bahwa kanker tersebut sudah sembuh atau telah hilang. Sahabat sekalian, memang hal ini tidak mudah, walaupun kita mempunyai beberapa modalitas atau cara. Tergantung dari tahapan operasinya, misalnya katakanlah kanker prostat, apakah pada operasi pertama itu bisa dilakukan pengangkatan prostat secara sempurna, apakah misalnya hanya debulking, mengambil sebagian, tapi karena satu lain hal tidak bisa terangkat semua dan sebagainya, maka itu juga bisa untuk menilai respon. Misalnya kasusnya unoperable, tidak bisa dilakukan operasi.
kemudian setelah di kemo menyusut sekian, atau misalnya bisa dilakukan operasi tapi tersisa misalnya 1 cm karena melekat dan sebagainya. Nah, ketika dilakukan kemo sudah nggak ada lagi nih yang 1 cm hilang, maka dari situ juga bisa disimpulkan, oh iya, respon kemoterapinya baik. Itu cara pertama, artinya menilai secara fisik atau dengan pencitraan. Yang kedua adalah bisa juga kita menggunakan tumor marker. Beberapa penyakit termasuk kanker prostat mempunyai tumor marker, misalnya adalah PSA. Namun demikian, menganalisis atau mengkorelasikan hasil pemeriksaan misalnya PSA ini dengan remisi atau progresinya harus dicermati secara bagus, karena tidak linear, artinya bahwa dia menurun itu pasti sudah hilang atau sembuh, kemudian naik sedikit apakah dia sudah disimpulkan kambuh dan sebagainya. Dokter yang merawat dan ahli di bidang itu yang bisa menyimpulkan. Kemudian sahabat, ada beberapa pengelompokan penilaian respon dari pengobatan kanker. Dalam hal ini misalnya kemoterapi. Yang pertama adalah clinical response, atau misalnya kalau terkait dengan evaluasi terakhir complete response misalnya, pertama adalah clinical complete response. Yang kedua adalah histopathological complete response. Kemudian yang terakhir adalah metabolisme complete response. Kita bahas satu persatu. Clinical complete response adalah misalnya secara fisik tidak ditemukan sesuatu lagi. Misalnya yang benjolan ada sudah hilang. Atau juga secara imaging pencitraan tidak ditemukan lagi. Sebulan yang lalu sebelum di kemo dengan pemeriksaan misalnya MRI ada lesi atau pembesaran kelenjar getah bening misalnya 2 cm. Setelah di kemo 4 kali sudah tidak ada lagi. Itu disebut clinical complete response. Jadi didasarkan pemeriksaan fisik dan pencitraan. Yang kedua adalah histopathological complete response. Ini adalah dengan cara lebih detail. Misalnya begini, katakanlah misalnya kanker di kandung kencing misalnya, dekat dengan prostat. Dilakukan sistoskopi, kemudian dilakukan biopsi di dinding kandung kencingnya. Nah, dulu pada waktu awal ditegakkan diagnosis bahwa ada kanker di kandung kencingnya. Nah, ketika sudah dilakukan kemo, dilakukan lagi pemeriksaan sistoskopi, dilakukan biopsi, dan hasil biopsi dilihat di bawah mikroskop. Oh enggak, sekarang sudah normal dinding kandung kencingnya. Nah, ini disebut histopathological complete response. Jadi bukan hanya secara klinis, tapi dinyatakan di bawah mikroskop sudah kok sel-sel ganasnya sudah nggak ada lagi. Gitu. Ini kelompok yang kedua. Nah, yang terakhir adalah metabolic complete response. Hal ini bisa dilakukan, disimpulkan dari hasil pemeriksaan PET scan. Nanti silakan saya tampilkan linknya mengenai PET scan. Pada kelompok pemeriksaan ini, seseorang pasien akan disuntikkan glukosa, dan glukosa ini dilabel dengan zat radioaktif. Kemudian setelah beberapa jam akan dilakukan foto. Nah, dengan alat ini akan diketahui, oh ternyata glukosa tersebut yang sudah dilabel zat radioaktif itu diuptake atau banyak di metabolisme, misalnya di tempat tertentu, misalnya di paru-paru. Nah, dari situ akan kelihatan, oh ternyata ada kambuhnya di paru-paru. Atau sebaliknya, tidak ada diuptake khusus di tempat lain. Jadi memang sudah sembuh, sudah nggak ada sel kanker sendiri. Karena sel kanker akan mengaktif
mengambil sumber energi dalam ini glukosa lebih banyak dibanding sel-sel yang normal, sehingga ketika difoto sepertinya menyala. Nanti saya tunjukkan gambarnya, lebih mudahnya seperti menyala demikian. Nah, ketika tidak ada lagi penyangatan atau enhancement pada organ tertentu, maka disebut metabolic complete response. Tentunya ini yang saat ini paling peka, karena belum sampai membentuk benjolan aja sudah kelihatan. Hanya berupa peningkatan metabolisme sudah bisa mendeteksi, oh ini sudah hilang, sudah tanda kutip sembuh, atau ini kambuh di tempat tertentu. Jadi ada beberapa modalitas untuk mendeteksi perkembangan atau progresivitas atau respon dari pengobatan kemoterapi, dan juga ada beberapa pengelompokan dari hasil analisa evaluasi dari pengobatan kemoterapi. Jadi demikian sahabat, cukup panjang dan saya harapkan tidak terlalu detail sehingga mudah dipahami. Demikian, semoga memberikan manfaat dan pemahaman lebih baik. Let's go Hope Alive, we stand by you, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.